Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Yunce meneriakkan 4 kata wilayah pedang surgawi yang perkasa, hal itu mengejutkan Xuanyuan Yufeng, Ling Yuefeng dan yang lainnya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa ekspresi dan nada yang digunakan Yunce sebenarnya sombong dan jelas menunjukkan rasa tidak hormat. Ungkapan, penuh pengecut, bahkan menimbulkan rasa malu tertentu. Wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah kekuatan tingkat tertinggi di benua langit yang mendalam. Di mata Heavenly Sword Villa, mereka bahkan lebih seperti kota dewa yang melayang di awan, sebuah eksistensi luar biasa yang sangat ingin mereka andalkan, dan pastinya tidak berani untuk tidak menghormati atau menyinggung sedikit pun. Selain itu, mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar ada seseorang yang berani bersikap sombong ketika menghadapi orang-orang dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Kedua pria tua ini bahkan merupakan tokoh kelas elder yang memiliki kedudukan sangat tinggi di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Mereka memiliki kekuatan luar biasa yang bisa dikatakan menembus langit. Yunce, kamu sungguh punya nyali yang besar. Wajah Xuanyuan Yufeng dipenuhi amarah. Dengan dua tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa di sisinya, bagaimana mungkin dia bisa memiliki sedikit keraguan di depan Yunce? Dia dengan marah berkata, meskipun kamu tahu bahwa dua tamu terhormat di villa kami berasal dari daerah pedang surgawi yang perkasa, kamu masih berani bersikap tidak sopan dengan kata-katamu. Apa menurutmu setelah menguasai seluruh Divine Phoenix Nation, kamu punya kualifikasi untuk bersikap sombong di depan Mighty Heavenly Sword Regent? Nyonya, Ling Yuefeng segera berkata, ingin menghentikan Xuanyuan Yufeng melanjutkan. Membuat marah dua tokoh kelas tetua dari wilayah pedang surgawi perkasa yang memiliki kekuatan luar biasa, pastinya mustahil bagi Yunce untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan pengetahuannya, bahkan jika kekuatan Yunce yang mendalam telah tumbuh dengan tingkat yang luar biasa dalam beberapa tahun ini dia sudah mati, dan sekarang cukup untuk menghalangi Sekte Phoenix Ilahi, bagaimana mungkin dia bisa melawan daerah pedang surgawi yang perkasa? Bagaimanapun, yang terakhir adalah tanah suci tertinggi yang telah memandang rendah benua langit yang mendalam selama 10.000 tahun. Namun, Xuanyuan Yufeng secara langsung mengabaikan keputusasaan Ling Yuefeng, dan berkata sambil menghadap pria tua berwarna hijau dan abu-abu itu. Paman, aku bisa mengesampingkan junior kecil yang mengintimidasi villa pedang surgawi milikku, namun sekarang dia benar-benar berani untuk tidak menempatkan wilayah pedang surgawi yang perkasa di matanya. Sepanjang hidupku, Yufeng belum pernah melihat seseorang yang berani seberani ini terhadap wilayah pedang surgawi yang perkasa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Paman, tolong jatuhkan dia. Sesepuh. Jantung Ling Yuefeng berdetak kencang, saat dia buru-buru melangkah maju dan dengan cemas berkata, Yunce masih muda dan berdarah panas, belum lagi dia ada di sini untuk melunasi hutang, jadi dia tidak bisa mengendalikan beban dalam kata-katanya. Saya harap para tetua tidak menurunkan diri Anda yang terhormat ke levelnya, Yunce. Villa pedang surgawi saya akan memberikan penjelasan kepada keluarga kekaisaran Blue Wind. Bagaimanapun, kedua tokoh besar ini masih merupakan tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa. Mereka adalah tamu paling terhormat dalam sejarah villa pedang surgawi saya, jadi saya tidak dapat mengakomodasi Anda. Silakan pergi dengan tergesa-gesa. Yunce tidak bergerak, tapi matanya dengan ringan menatap Ling Yuefeng sejenak, meskipun dia egois dan tidak tahu berterima kasih, dia masih bisa dianggap sebagai orang yang jujur. Setidaknya, dia pantas mendapatkan pengampunan Chang Yue. Suamiku, dia sudah datang untuk menindas dan mempermalukan villa kita, kenapa kamu masih berniat melindunginya? Dan hari ini, dia benar-benar berani memperlakukan villa pedang surgawiku seperti ini. Jika kita membiarkannya pergi seperti ini, itu hanya akan menjadi lebih parah di masa depan.
Suanyuan Yufeng berkata dengan keras, baik. Nyawanya bisa terselamatkan. Mari kita dua orang paman melumpuhkan seluruh kekuatannya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa bertindak arogan di masa depan. Hah! Tetua berjubah hijau itu malah mengangkat tangan kanannya, dan menjabat tangannya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tertawa, dan tidak ada sedikit pun tanda marah dengan kata-kata Yunce. Yufeng, tidak perlu marah. Kami juga sudah lama mendengar tentang sifat marah Yunce. Terlebih lagi, Yunce adalah salah satu orang yang paling ingin ditemui oleh Yang Mulia Master Pedang di konferensi Pedang Iblis. Jika semuanya berjalan seperti yang Anda katakan, bukankah kita harus disalahkan oleh Yang Mulia Master Pedang? Yang Mulia Master Pedang ingin bertemu dengannya. Suanyuan Yufeng mengerutkan kening, bingung. Baik Ling Yuefeng dan Ling Tiani juga sama-sama tercengang. Master Pedang Suanyuan Wentian, penguasa wilayah pedang surgawi yang perkasa. Mereka telah pergi beberapa kali ke Mighty Heavenly Sword Region dalam beberapa tahun terakhir, namun mereka tidak pernah berani berharap bisa bertemu dengannya. Namun, dia sebenarnya ingin bertemu Yunce sendiri. Ho. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh paman ketiga belasmu yang mengandung kebohongan. Tetua berjubah abu-abu angkat bicara. Dengan ekspresi tenang, dia menghadap Yunce. Namun, di kedalaman matanya, ada beban dan ketakutan yang mendalam yang dia tekan dengan sekuat tenaga, karena, bagaimanapun juga, dia dengan jelas tahu bahwa di belakang Yunce ada seorang guru yang memiliki kekuatan yang tampaknya tidak dapat dipahami. Alasan mengapa Yunce berani bertindak sombong bahkan di depan mereka, adalah karena master bernama Duo Tian. Dia percaya bahwa membunuh Yunce adalah hal yang sederhana, tetapi ketika dia ingat bahwa Tuan Yunce telah menggunakan secerca api bintang untuk mengubah tetua Sun Moon, yang memiliki kekuatan sebanding dengannya, menjadi ketiadaan, bagaimana dia berani benar-benar membuat suatu gerakan. Teman kecil Yun, kata tetua berjubah abu-abu sambil tertawa. Orang tua ini bermarga Mu, dengan nama yang diberikan Yuanzi, termasuk di antara tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa. Meskipun Yufeng telah menikah dengan Villa Pedang Surgawi, dia lahir di wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan masih merupakan putri tunggal dari Suanyuan Jue, tetua ke-9 dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Aku ingin tahu dendam macam apa yang dimiliki teman kecil Yun terhadap Yufeng, sehingga kamu benar-benar harus mengincarnya seperti itu. Ling Yuefeng dan Ling Tiani juga memandang ke arah Yunce, mereka juga tidak tahu konflik macam apa yang ada antara Yunce dan Yufeng. Sakit hati, Yunce tertawa dengan sungguh-sungguh. Sejak dia melihat Suanyuan Yufeng, suasana permusuhan berjatuhan di dalam dadanya. Sebelumnya, ketika pergerakannya menuju Suanyuan Yufeng dihalangi oleh dua tetua hijau dan abu-abu, hal itu juga meningkatkan permusuhan ini. Tampaknya ingin meledak di dalam dadanya. Saat ini, dia sudah berada di ambang kehilangan kendali. Karena kalian sangat ingin mengetahuinya, maka aku akan meminta dia menjawab sendiri. Ketika kata terakhirnya jatuh, tubuh Yunce sedikit kabur, saat dia tiba-tiba menyerbu ke arah Suanyuan Yufeng yang dijaga di belakang dua tetua wilayah pedang. Daripada kecepatannya, yang lebih menakutkan adalah akselerasi eksplosif Yunce. Dari keadaan diam, dia berubah menjadi sambaran petir dalam sekejap. Wajah para tetua berjubah hijau dan abu-abu langsung berubah. Meskipun terkejut, mereka tidak bingung, karena dengan cepat membuat gerakan pada saat pertama, meraih ke arah Yunce pada saat yang sama, bukan hanya reaksi seketika itu, kecepatan gerakan mereka juga tidak sedikit pun lebih lambat daripada kecepatan Yunce. Bagaimanapun, mereka adalah dua raja tingkat menengah yang kuat dan tiada taranya. Astaga, tangan kedua tetua wilayah pedang menangkap lengan Yunce pada saat yang sama, namun kelima jarinya yang mencengkeram tidak merasakan sedikit pun kontak fisik. Sebaliknya, malah terjebak di udara kosong,
menyebabkan riak spasial kecil dari genggamannya. Seiring dengan gejolak riak spasial, sosok Yun Ce menghilang. Yang mengejutkan, apa yang mereka pegang hanyalah bayangan belaka. Ah! Jeritan serak terdengar dari belakang, dan kedua orang itu segera berbalik. Di dalam pupil mereka yang berkontraksi secara intens, sosok Yun Ce muncul kembali. Dia sudah berdiri di samping Suanyuan Yufeng, dan telapak tangan kanannya tanpa ragu terkunci di lehernya. Kelima jarinya dipegang erat-erat, menyebabkan kulit Suanyuan Yufeng menjadi pucat pasi dalam sekejap. Nyonya Yufeng, Anda, Ling Tiani dan Ling Yuefeng menjadi pucat karena terkejut, karena semuanya terjadi dalam sekejap. Suara kata-kata Yun Ce masih belum sepenuhnya hilang dari telinga mereka. Lupakan tentang bereaksi, mereka bahkan tidak tahu sedikit pun bagaimana Yun Ce berada di belakangnya. Terlebih lagi, wajah kedua tetua wilayah pedang telah berubah semerah hati babi. Mereka pernah mendengar bahwa kepribadian dan tindakan Yun Ce tidak dapat ditentukan oleh logika, dan dia tidak pernah bermain sesuai aturan. Namun, mereka tidak pernah menyangka kalau kepribadiannya akan sombong sedemikian rupa. Di depan mereka berdua, dua tetua wilayah pedang, dia tanpa ragu melakukan gerakannya secara tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Dan ketika mereka berdua bergerak pada saat yang sama, mereka sebenarnya tidak dapat menghentikannya, mereka bahkan tidak menyentuh ujung lengan bajunya. Kecepatan mengejutkan dan keterampilan gerakan mendalam macam apa ini? Pikiran-pikiran ini terngiang-ngiang di hati kedua tetua wilayah pedang pada saat yang bersamaan. Yun Ce, lepaskan dia segera. Kulit sesepuh berjubah hijau itu tenggelam. Yun Ce, dia adalah putri dari tetua ke-9 wilayah pedang kami, apakah kamu berencana menjadi musuh dengan wilayah pedang surgawi perkasa kami? Tetua berjubah abu-abu, Mu Yuanzi, berteriak. Lepaskan dia sekarang juga. Dan Anda masih memiliki ruang untuk bernegosiasi. Sepertinya aku tidak peduli putri siapa dia. Ini adalah perseteruan antara aku dan wanita keji ini, tidak ada tempat bagi kalian berdua kentut undet yang muncul entah dari mana untuk menuding. Sikap kedua tetua wilayah pedang ini sangat kuat, sementara pendiriannya bahkan lebih kuat daripada mereka. Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, segera pergi dari hadapanku, semakin jauh semakin baik. Dada tetua berjubah hijau itu terangkat, rupanya, dia sudah dipenuhi amarah. Dia telah hidup selama hampir 1 milenium, tetapi belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Tatapannya menjadi dingin, dan suaranya juga menjadi lebih serius. Orang tua ini bermarga Suanyuan, dengan nama yang diberikan Jiuding, dan berada di peringkat ke-13 di antara tetua wilayah pedang. Yufeng adalah keponakan lelaki tua ini. Orang tua ini sudah cukup sopan padamu sebelumnya. Akan lebih bijaksana jika aku tidak melangkahi wajahku. Anda tidak mungkin benar-benar percaya bahwa wilayah pedang surgawi perkasa kami adalah tempat yang dapat membuat Anda tersinggung. Suanyuan Jiuding, Suanyuan. Yun Ce telah mendengar dari Ziji bahwa nama keluarga Suanyuan adalah garis keturunan master pedang wilayah pedang surgawi yang perkasa, garis keturunan yang paling dihormati dan dihormati di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Dan dari nada bicara serta tindakan kedua orang ini tadi, terlihat juga bahwa di antara mereka berdua, Suanyuan Jiuding ternyata yang memimpin. Kata-katanya sedikit menggugah hati Yun Ce, ketika Mu Yuanzi menghadapnya, dia jelas membawa ketakutan yang sangat dalam, jelas takut pada guru khayalan Duotian miliknya. Namun, Suanyuan Jiuding ini khususnya tidak membawa pemikiran ini sama sekali. Terlebih lagi, kata-kata yang dia ucapkan sepertinya membawa sedikit ejekan. Yun Ce, orang tua ini harus mengingatkanmu. Mu Yuanzi juga berbicara dengan suara serius. Wilayah pedang surgawi perkasa kita telah memerintah selama 10.000 tahun, dan tidak pernah ada satu orang pun yang berani menyentuh seseorang dari garis keturunan Suanyuan.
Meskipun Yu Feng telah terputus dari daerah pedang surgawi yang perkasa, garis keturunan Suanyuan masih mengalir di tubuhnya. Jika kamu berani menyentuhnya, orang pertama yang tidak akan memaafkanmu, adalah Yang Mulia Master Pedang dari wilayah pedang surgawi perkasa kita. Oh, apakah begitu? Wajah Yun Ce tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut, dan masih membawa senyuman sedingin es dan berbahaya. Paman, jangan pedulikan aku, lumpuhkan saja dia sekarang. Suanyuan Yu Feng, yang tenggorokannya dikunci oleh Yun Ce, mengubah wajahnya, dan mengeluarkan suara serak dan lemah. Yun Ce, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Dengan membunuhku, kamu akan mati dengan mayatmu yang tercabik-cabik. Semua orang yang berhubungan denganmu bahkan tidak perlu berpikir untuk terus hidup di dunia ini. Hahaha. Kamu sebenarnya masih bisa bicara. Sepertinya tindakanku terlalu lembut, seperti yang kuduga. Yun Ce tertawa sedingin es, dan kelima jarinya menegang dengan kuat. Dengan suara retak, salah satu tulang leher Suanyuan Yu Feng patah. Matanya langsung melotot, dan wajahnya seputih kertas, namun, dia bahkan tidak mampu mengeluarkan satu pun jeritan. Berhenti, berhenti, berhenti. Ling Yuefeng meraung dengan ekspresi penuh rasa sakit. Yun Ce, kenapa kamu harus bertindak begitu keji? Jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu sukai, kalau begitu, curahkan semuanya padaku, Ling Yuefeng. Sepertinya, kamu benar-benar tidak menyadarinya, kata Yun Ce dengan dingin. Ini benar-benar menunjukkan ikatan suami istri selama lebih dari 20 tahun. Baiklah, Yun Ce, sepertinya kamu menolak untuk menyerah, dan ingin bermain dengan kekuatan. Jubah Suanyuan Jiuding terangkat ke atas saat energinya yang dalam bergejolak dengan intens. Lusinan gelombang pedang yang mendominasi mulai menari-nari di sekujur tubuhnya. Tetua ke-13, melihat bahwa Suanyuan Jiuding benar-benar memiliki tanda-tanda akan melakukan tindakan yang kuat, Mu Yuanzi buru-buru melangkah maju, ingin membujuknya dengan suara rendah. Lagi pula, mereka bisa menyinggung perasaan Yun Ce, tapi guru di belakang punggungnya adalah seseorang yang pastinya tidak bisa mereka sakiti. Sun Moon Divine Hall sudah membayar harga darah, dan bahkan sekarang, mereka tidak berani mencari masalah sedikit pun dengan Yun Ce. Dengan ledakan rendah di udara, tubuh Suanyuan Jiuding dengan keras menerkam ke depan, namun, arah yang dia tuju bukanlah di mana Yun Ce berada, tapi di belakangnya. Arah lompatannya adalah menuju gadis yang datang bersama Yun Ce, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jubah putihnya berkibar, dan auranya mirip peri. Dia tidak berani gegabah mengambil tindakan terhadap Yun Ce, karena dari rumor kepribadian ekstrim Yun Ce, bahkan jika dia tahu bahwa Suanyuan Yu Feng berasal dari garis keturunan Suanyuan, dia tetap tidak akan ragu untuk melakukan hal-hal seperti memukulnya secara langsung sampai mati. Dia tidak mengetahui status atau fitur wajah gadis ini, dan dari pakaiannya, dia mungkin adalah murid tertentu atau peri beku dari Frozen Cloud Asgard. Namun, karena dia menemaninya ke sini, hubungannya dengan dia pasti luar biasa juga. Dengan menjatuhkannya, dia seharusnya bisa memaksa Yun Ce untuk tunduk. Sebelum Yun Ce bergerak untuk menangkap Suanyuan Yu Feng, dia sudah mengirimkan suara ke Feng Shue'er untuk berhati-hati. Menghadapi serangan mendadak Suanyuan Jiuding, Feng Shue'er sama sekali tidak terkejut saat dia sedikit mengangkat tangannya yang bersalju. Dengan desiran lembut lengan putihnya, panah api merah mengembun di hadapannya, menembaki Suanyuan Jiuding dengan kecepatan yang sangat lambat. Bahkan seorang praktisi mendalam di alam mendalam bumi akan mencemooh nyala api merah yang sangat dalam, jadi Suanyuan Jiuding langsung mengabaikannya dan meraih leher Feng Shue'er, namun, pada saat berikutnya kulitnya berubah, karena apa yang datang padanya sebenarnya adalah kekuatan yang sangat panas dan menindas yang langsung mencekiknya. Di tengah keterkejutannya yang luar biasa, Suanyuan Jiuding tidak ragu-ragu untuk mengulurkan kedua tangannya.
Kekuatannya yang dalam juga meningkat dengan cepat beberapa kali lipat saat energinya yang dalam melonjak, menyebabkan kedua lengan berwarna abu-abunya berkibar ke atas. Ketika dua semburan energi mendalam tingkat raja bertabrakan, gelombang energi yang luar biasa menyebar keluar, ke sekeliling. Meskipun Ling Yuefeng dan Ling Tianyi berjarak lebih dari 300 meter, mereka masih terlempar jauh oleh riak energi ini. Baru setelah mereka berada beberapa kilometer jauhnya barulah mereka berhenti, dengan seluruh energi dan darah di tubuh mereka bergolak, dan hampir memuntahkan darah. Panah api Feng Shui berhenti di depan Xuan Yuan Jiuding, tapi panah itu hanya berhenti, dan tidak dibubarkan oleh kekuatan Xuan Yuan Jiuding. Bahkan sedikit pun tanda pelemahan tidak dapat ditemukan. Adegan ini menyebabkan pupil mata Xuan Yuan Jiuding mengecil, dia tidak berani mempercayai matanya sama sekali. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya saat energi dalam di tubuhnya melonjak sekali lagi. Kali ini, dia tidak ragu-ragu untuk mengerahkan kekuatan penuhnya ke depan. Dengan suara tertahan, panah api merah itu segera terlempar beberapa meter ke belakang. Di balik kerudung putihnya, mata cerah Feng Shui bersinar saat lengan panjangnya menyapu lagi, tangannya yang putih seperti batu giok dengan ringan mendorong ke depan. Api di Phoenix Arrow langsung meningkat tajam dan kekuatannya meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Meski kobaran apinya tidak terlalu besar, namun membuat seluruh langit berwarna merah. Pupil mata Xuan Yuan Jiuding yang sudah menyusut berkontraksi lebih jauh saat dia mengucapkan teriakan yang membosankan. Dia tidak dapat mempercayai bahwa kekuatan dari sebelumnya bahkan bukanlah batas dari pihak lain, terlebih lagi, dalam sekejap mata, hanya dengan gerakan biasa, kekuatannya hampir 2 kali lipat. Di bawah peningkatan kekuatan Phoenix Arrow yang eksplosif, tubuhnya terpaksa mundur beberapa langkah. Mengepalkan giginya, dia mengumpulkan seluruh energinya ke dalam kedua lengannya, menyebabkan lengannya menjadi 2 kali lipat lebarnya. Dia mati-matian menyerang, tetapi tidak berhasil. Terlebih lagi, sensasi terbakar yang semakin mengerikan mulai menyerang seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasa seolah-olah sedang berjalan selangkah demi selangkah menuju api penyucian yang akan membakar dirinya sepenuhnya. Kedua lengan panjang Xuan Yuan Jiuding mulai berkobar dengan ganas, dan ekspresinya menjadi semakin menderita. Di bawah cahaya nyala api yang berkedip-kedip, orang dapat melihat bahwa tangannya tidak berubah warna menjadi merah, melainkan menjadi hitam pekat yang mencolok. Penatua ke-13. Mu Yuanzi berteriak kaget. Selain Yun Ce, semua orang yang melihat ini semua menatap kosong ke depan karena terkejut seolah-olah mereka memasuki mimpi. Xuan Yuan Jiuding adalah tetua ke-13 dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan merupakan salah satu orang paling kuat di seluruh benua langit yang mendalam. Untuk memaksa Yun Ce tunduk, dia dengan kejam menyerang seorang gadis kecil yang merupakan murid Frozen Cloud Asgard. Terlebih lagi, itu merupakan serangan mendadak. Sesuatu yang seharusnya dapat diperoleh dengan mudah, akhirnya tidak dapat diperoleh. Sebaliknya, dia terpaksa mundur dalam satu pukulan akibat serangan balik lawannya, yang menyebabkan dia dirugikan dalam sekejap mata. Kekuatan mendalam Xuan Yuan Jiuding telah mencapai raja tingkat ke-6, di mata Ling Yuefeng, Ling Tianyi dan yang lainnya, keberadaannya seperti dewa. Yuanzi, tolong aku. Xuan Yuan Jiuding meraung, suaranya bergetar karena kesakitan, dia sudah bisa dengan jelas mencium aroma dagingnya yang terbakar keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia tiba-tiba terbangun dari mimpi, energi di atas tubuh Mu Yuanzi meledak ketika pedang panjang di punggungnya terlepas dari sarungnya dan mendarat di tangannya. Dia kemudian menusuk, tusukannya tidak diarahkan ke Feng Shui, tapi ke arah api merah yang menekan Xuan Yuan Jiuding. Hanya dalam waktu singkat ini, tubuh Xuan Yuan Jiuding sudah terbakar parah. Jika Mu Yuanzi tidak membantu Xuan Yuan Jiuding memadamkan api terlebih dahulu, ada kemungkinan tangan Xuan Yuan Jiuding akan menjadi abu.
Sebelumnya, semua fokus mereka tertuju pada Yun Ce. Meskipun aura energi Yun Ce sangat rendah, mereka tidak berani ceroboh. Lagi pula, setiap rumor baru tentang Yun Ce bahkan lebih mengejutkan dari rumor sebelumnya. Namun, bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak mengira bahwa gadis kecil yang datang bersamanya ternyata sangat menakutkan. Dia jelas lebih menakutkan daripada Yun Ce. Saat Yun Ce menyaksikan Mu Yuanzi bergegas menuju Feng Shue'er, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Meskipun kedua tetua wilayah pedang ini cukup kuat, terlalu mudah bagi Feng Shue'er untuk mengalahkan mereka pada tingkat kekuatannya yang sangat besar. Sebaliknya, dia memanfaatkan waktu sementara perhatian semua orang teralihkan. Cahaya biru menyala di atas lengan kirinya saat pegangan mendalamnya langsung menembus pikiran Xuan Yuan Yufeng. Bilah pedang Mu Yuanzi berwarna hitam pekat. Saat dia menusuknya, fluktuasi seperti gelombang mulai muncul dari seluruh tubuhnya. Ujung pedang menusuk ke ujung Phoenix Arrow. Pada saat itu, niat pedang yang meledak membuat ruang di dekatnya gelisah, menyebabkannya memekik saat terkoyak. Segera, aura api merah berkurang secara signifikan, akhirnya menghidupkan kembali sebagian tekanan pada Xuan Yuan Jiuding. Mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia dengan giat meningkatkan energinya saat pedang di punggungnya terbang ke tangannya, mirip dengan pedang Mu Yuanzi, pedangnya juga hitam pekat dan polos. Namun, itu melonjak dengan kekuatan dan prestise yang luar biasa. Formasi pedang kekuatan surga, penusuk bintang. Ruang terkoyak seperti kain saat robekan sepanjang beberapa meter muncul. Hanya niat pedang yang melonjak dan kekuatan yang sangat besar dari pedang yang satu ini menyebabkan Ling Tiani dan Ling Yuefeng yang mengamati dari jauh merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan wilayah kekuasaan Dewa Pedang. Kedua pedang tetua wilayah pedang menebas, dengan paksa mengalihkan panah Phoenix. Bahkan api yang kuat pun sedikit melemah. Xuan Yuan Jiuding dan Mu Yuanzi secara bersamaan mengertakkan giginya, saat sepenuhnya melepaskan energi dan niat pedang yang dalam. Mereka tidak lagi berani lalai sedikit pun. Meskipun mereka akhirnya berada di atas angin, mereka tidak merasakan sedikit pun kelegaan dalam pikiran mereka. Mereka adalah dua tetua wilayah pedang yang bermartabat, namun mereka sebenarnya harus bekerja sama untuk menghadapi seorang gadis kecil. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan dan merupakan penghinaan yang tidak dapat diterima. Namun, pada saat ini, meskipun mereka berdua telah melepaskan kekuatan penuh mereka, itu tidak berarti bahwa Feng Shue'er juga telah melepaskannya. Saat Feng Shue'er mengangkat lengannya untuk ketiga kalinya, lengan bajunya yang seputih salju berkibar dengan lembut. Tanda burung Phoenix emas di antara alisnya samar-samar berkilat. Di tengah kesunyian, suara burung Phoenix bergema. Namun, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Api di atas Phoenix Arrow meledak sekali lagi saat ia berubah dari panah menjadi burung Phoenix dalam sekejap mata. Cahaya merah dan panas terik yang sepertinya berasal dari dasar api penyucian, dengan mudah menembus formasi pedang kedua tetua wilayah pedang dan dengan kejam menyelimuti tubuh mereka. Ekspresi Xuan Yuan Jiuding dan Mu Yuanzi berubah lagi saat rangan kesakitan muncul dari kedua mulutnya secara bersamaan. Mengepalkan gigi mereka sampai hampir menghancurkannya, keduanya menggeram pelan saat apa yang bisa dianggap sebagai niat dan kekuatan pedang tingkat tertinggi di benua langit yang mendalam melonjak dengan liar. Mencoba menghancurkan api hingga berkeping-keping. Namun, bahkan setelah mempertaruhkan nyawa mereka dan menghabiskan seluruh energi mereka, mereka masih tidak dapat membubarkan api merah tersebut. Sebaliknya, pedang mereka dengan cepat dilahap. Bahkan formasi pedang yang mereka tusuk telah ditekan dan dengan cepat runtuh. Kedua pedang panjang yang awalnya berwarna hitam pekat dengan cepat berubah menjadi merah seolah-olah itu adalah potongan besi biasa. Namun, agar pedang-pedang ini menjadi mitra dari tetua wilayah pedang, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pedang biasa?
Agar kedua pedang itu terbakar dan berubah menjadi merah, suhunya pasti mencapai titik yang tidak terpikirkan. Untaian asap hitam mulai muncul dari telapak tangan Xuan Yuan Jiuding dan Mu Yuanzi saat kumpulan api menempel di tubuh dan rambut mereka. Keduanya berusaha mati-matian untuk menekan mereka, tapi dengan cepat, semakin banyak dari mereka bermunculan. Saat ini, keduanya merasa seolah-olah mereka telah ditempatkan di atas api-api penyucian dan dibiarkan menyala. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga mereka berharap mati, tetapi mereka tidak dapat mundur karena api di depan terlalu mengerikan. Begitu mereka sedikit mereda dan mundur setengah langkah, api di depan akan segera melonjak dan melahap mereka sepenuhnya. Nona, ampun, tolong, jenggot Xuan Yuan Jiuding sudah mulai terbakar, dan seluruh tubuhnya sekarang tampak seperti sepotong besi panas yang berubah menjadi merah. Setelah dipaksa dalam posisi ini, dia tidak lagi peduli dengan martabatnya. Feng Shuer tidak mencabut apinya, melainkan melihat ke arah Yun Ce, hanya untuk menemukan wajah Yun Ce yang pucat dan matanya yang sangat mendung. Tangisan tragis mulai bergema dari jauh. Beberapa sudut villa pedang surgawi mulai berkobar ketika sejumlah besar murid pedang surgawi mulai berguling-guling di tanah kesakitan. Meskipun api Phoenix yang dipanggil oleh Feng Shuer berada beberapa ratus meter di udara, dia tetaplah seorang raja. Meskipun itu hanya sisa kekuatan, seperti api Phoenix yang diciptakan oleh praktisi tingkat raja, bagaimana villa pedang surgawi bisa menahannya? Bibir merah Feng Shuer terbelah dan hatinya menjadi kacau. Dia dengan cepat mengangkat lengan gioknya, menyebabkan lengan panjangnya bergoyang. Segera, arah panah Phoenix berubah saat ia mulai terbang ke arah barat pegunungan pedang surgawi disertai jejak asap dan tangisan burung Phoenix. Phoenix Arrow turun dari puncak gunung tinggi di tepi pegunungan. Di tengah suara ledakan yang tumpul, seluruh puncak gunung tiba-tiba terbakar. Kobaran api dengan cepat menuruni gunung dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu menghilang, dan mengubah gunung menjadi petak demi petak lahar yang bergolak. Suhu sangat tinggi yang menyelimuti Heavenly Sword Villa dengan cepat menghilang. Saat para tetua dan murid dari Heavenly Sword Villa menatap kosong ke arah api di barat, yang sepertinya akan menembus langit, jiwa mereka bergetar hebat. Terhadap orang-orang di Heavenly Sword Villa, level Feng Shui terlalu fantastis. Xuan Yuan Jiuding dan Mu Yuanzi akhirnya bisa lepas dari mimpi buruk mereka. Begitu api Phoenix terbang, mereka mundur sambil menangis seperti serigala yang ketakutan. Bahkan pedang mereka, yang biasanya tidak pernah lepas dari tubuh mereka, telah jatuh dari tangan mereka dan mendarat di tanah di bawah mereka. Mereka dengan gila-gilaan menarik napas dalam-dalam sambil mengedarkan energi yang sangat besar untuk menekan luka bakar di sekujur tubuh mereka. Tangan yang mereka gunakan untuk memegang pedang semuanya telah hangus hitam. Hal ini terutama terlihat pada tangan kanan Xuan Yuan Jiuding, yang telapak tangannya langsung dibakar, memperlihatkan sebagian besar tulang hangus. Jubah yang menutupi tubuhnya telah lama memasuki kondisi bencana, dan rambut serta janggutnya telah terbakar habis. Dia tampak sangat menyedihkan. Mereka berdua belum pernah setragis ini dalam hidup mereka. Api Phoenix, kamu, siapa sebenarnya kamu? Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa yang ditimbulkan di sekujur tubuhnya, Xuan Yuan Jiuding berteriak dengan suara gemetar yang jelas. Dia menganggap dirinya cukup terpelajar mengenai Sekte Divine Phoenix, dan dia bahkan pernah berduel melawan Feng Tianwei sendiri sebelumnya, master sekte besar dari Sekte Divine Phoenix setara dengannya. Namun, aura gadis ini masih terlalu muda, bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu mengerikan? Kapan Sekte Phoenix Suci melahirkan orang mengerikan seperti itu? Dia baru saja selesai ketika dia tiba-tiba teringat rumor tertentu tentang Sekte Phoenix Suci dari 3 bulan lalu. Pupil matanya menyusut, dan dia berteriak kaget, "Kamu, putri salju dari Sekte Divine Phoenix." "Apa?" Mu Yanzi tiba-tiba menoleh karena terkejut.
Semua orang di benua langit yang mendalam tahu tentang berita ketika Yunce menghancurkan sekte Divine Phoenix 3 bulan lalu. Pada saat itu, 4 tempat suci juga telah mendengar bahwa orang yang akhirnya mengakhiri kehancuran adalah Putri Salju. Terlebih lagi, Putri Salju yang tertidur selama 3 tahun sepertinya telah mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dia juga menemani Yunce kembali ke Blue Wind Nation. Untuk bisa memaksa mereka berdua untuk bergandengan tangan, kultivasinya setidaknya berada 1 tingkat kecil di atas mereka. Artinya, kultivasinya setidaknya harus berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam berdaulat. Selain itu, bagi seseorang yang berada di tingkat ke-8 sovereign mendalam, tidak peduli di scare ground manapun mereka berada, itu sudah cukup untuk masuk peringkat 10 besar. Gadis itu menggunakan api Phoenix, dan berada di samping Yunce. Terlebih lagi, kekuatan nyala api Phoenix miliknya sangat menakutkan, dia pasti Putri Salju. Namun, meskipun telah mendengar bahwa kultivasi Putri Salju telah meningkat pesat, mereka tidak pernah membayangkan akan melonjak ke tingkat seperti itu. Putri Salju seharusnya baru berusia 19 tahun ini. Raja tingkat 8 berusia 19 tahun. Xuanyuan Jiuding dan Mu Yanzi keduanya menarik napas dingin dan keras pada saat yang sama, bahkan jika menyatakan ini dengan status mereka sebagai tetua wilayah pedang, hampir tidak ada yang akan mempercayainya. Di kejauhan, Ling Tiani dan Ling Yuefeng, yang terlempar oleh gelombang energi, berdiri di tempat mereka seperti patung kayu. Xuanyuan Jiuding dan Mu Yuanzi, dua sosok yang seperti dewa di mata mereka, benar-benar menderita kekalahan memalukan di tangan seorang gadis kecil. Keterkejutan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, mereka bahkan lupa bahwa hidup dan mati Xuanyuan Yufeng saat ini ada di tangan Yunce. Feng Shuer tidak menjawab saat sosok seputih saljunya sedikit bergetar dan sosoknya berpindah ke sisi Yunce. Dia dengan cemas melihat wajah suramnya dan berkata, "Kakak Yun, ada apa? Kamu terlihat sangat menakutkan." Cengkeraman Yunce pada Xuanyuan Yufeng semakin erat tanpa disadari. Saat Xuanyuan Jiuding dan Mu Yanzi baru saja ditekan oleh Feng Shuer, dia telah mengambil kesempatan untuk menyerang pikiran Xuanyuan Yufeng dan menjelajahi sebagian ingatannya dengan pegangannya yang dalam. Lagi pula, dia hanya mendengarnya dari Ziji dan tidak dapat memastikan bahwa semua itu sepenuhnya benar. Mungkin dia salah menuduh Xuanyuan Yufeng. Tanpa sadar, dia bahkan sedikit berharap bahwa dia telah berbuat salah pada Xuanyuan Yufeng. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandung Ling Jie. Namun, hasil pemindaian dari pegangan yang dalam membuatnya sangat marah.